Sebelum memulai peta, kita akan membutuhkan data tematiknya terlebih dahulu, di mana data yang digunakan yaitu luas wilayah dan mengenai kependudukan yang didapatkan melalui laman Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Caranya dengan mengklik tabel dinamis, lalu pada subjek memilih geografis, lalu indikator yang kita pilih luas wilayah, dan tentukan tahun yang akan digunakan. Di sini menggunakan tahun 2023, lalu pilih tambah, lalu scroll lagi ke bawah dan kita pilih submit. Setelah datanya muncul, kita unduh dengan mengklik unduh data, lalu pilih file Excel. Data yang kedua yang dibutuhkan yaitu mengenai kependudukan, di mana data indikator yang pertama yang akan digunakan yaitu mengenai jumlah penduduk menurut kabupaten dan kota. Tapi tahun yang digunakan adalah tahun 2023, disesuaikan dengan luas wilayahnya. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini kan ada luas wilayah nih yang tidak akan kita gunakan, kita klik saja lalu kita hapuskan. Lalu scroll lagi ke bawah. Di sini kita klik submit dan langkahnya masih sama seperti yang tadi, yaitu unduh data melalui file Excel. Untuk data ketiga yang akan digunakan yaitu mengenai kepadatan penduduk. Pada indikator kita klik saja nih kepadatan penduduknya, lalu pilih tahun yang akan digunakan. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita klik tambah dan kita unduh. Nah, ini merupakan file Excel dari data-data yang sudah kita unduh tadi. Ada data luas wilayah, data kepadatan penduduk, dan data jumlah penduduk menurut BPS Provinsi Lampung. Selanjutnya kita akan menambahkan ID. ID ini berasal dari SHP atau file SHP wilayah Provinsi Lampung yang kita gunakan. Kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Setelah itu datanya sudah selesai, lalu kita masuk ke step berikutnya yaitu menggunakan QGIS. Nah, di sini sudah nampak nih layar utama dari QGIS. Langkah pertama yang akan kita gunakan yaitu dengan mengimport data. Import data ini tergantung ya, tadi kita nyimpennya di file apa. Kalau saya tadi nyimpennya sih di file D. Dan pilih file yang akan digunakan yaitu batas Provinsi Lampung dalam kabupaten. Setelah batas kabupaten atau SHP-nya sudah terimport, lalu kita masukkan lagi data Excel yang tadi kita sudah edit terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan nih antara file dari batas kabupaten dan data Excel-nya dengan cara klik kanan di Properties, lalu kita pilih Join, kita klik tanda tambah, dan kita pilih saja nih file yang akan kita gunakan. Sini ada kabupaten, laki-laki, perempuan, dan total. Lalu kita klik OK, dan kita klik Apply. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyimpan datanya terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan, export, save. Ini agar datanya itu saat kita tidak di checklist itu tetap ada. Kita pilih nih, terserah bebas mau kita masukkan ke file mana. Di sini saya milih ke file D dan kita save dengan nama, kita simpan dengan nama Lampung. Selanjutnya kita pilih save. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul kan data barunya.
setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan munculkan simbologi dengan klik kanan, pilih properties, lalu kita pilih simbologi. Di sini kita bisa merubah nih warna peta sesuai dengan keinginan. Di sini saya ingin merubahnya menjadi warna hijau. Lalu klik dan kita klik apply, lalu oke. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat indikator atau klasifikasinya. Masih sama, klik kanan. Lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih pada bagian single sheet yang di atas. Kita rubah menjadi graduate. Lalu sebelum munculkan klasifikasi, kita harus memunculkan value-nya dulu nih. Yang pertama, kita ingin munculkan tentang jumlah penduduk. Kita pilih, lalu kita pilih classify. Nah, di sini untuk legendanya kita rubah dulu untuk yang paling kecil, mulai dari angka 0 sampai dengan angka tertentu. Lalu untuk yang paling besar kita rubah menjadi lebih dari sekian, gitu, lebih dari atau sama dengan sekian. Nah, jangan khawatir, untuk warnanya ini ternyata bisa dirubah dengan cara kita klik kanan pada bagian color map, lalu kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya ingin menggunakan purple. Kita bisa klik purple, langsung kita apply, kita oke. Nah, sudah muncul kan untuk indikatornya. Selanjutnya kita akan memunculkan label atau nama dengan cara properties. Lalu kita pilih label. Pilih new label, single label. Lalu di sini bisa disesuaikan dengan keinginan kita, ingin masukkan unsur apa sih. Saya masukkan unsur kabupaten, lalu bisa disesuaikan lagi nih untuk buffernya dan sebagainya. Setelah sudah muncul namanya, ini kan adalah data jumlah penduduk. Selanjutnya kita akan merubah menjadi kepadatan penduduk dengan cara klik kanan, lalu kita duplikat label. Ini bisa dimunculkan. Lalu untuk bagian kopinya, data yang sudah kita duplikat, kita properties. Kita rubah di simbologi menjadi data kepadatan penduduk. Lalu klasifikasinya kita munculkan. Nah, seperti tadi ya, kita rubah legendanya dari 0 dan sekian. Tenang, untuk warnanya juga bisa dirubah. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini untuk kepadatan saya menggunakan warna hijau. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya dua data yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya adalah memunculkan data ini di WebGIS. Namun sebelum itu saya ingin mengubah namanya terlebih dahulu menjadi jumlah penduduk. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Setelah data selesai, kita akan menuju ke WebGIS. Yang pertama kita klik pelempis, loading. Lalu di sini kita pilih QGIS. Kita scroll aja sampai bawah, pasti akan ketemu. Di sini sudah terlihat, namun ini adalah yang sudah terinstall dan tampilannya akan seperti ini. Namun jika belum terinstall, kita bisa klik pada bagian itu, reinstall. Sebelumnya adalah kalimat install. Jika sudah terinstall, maka akan muncul icon baru, yaitu icon create a web map. Kita klik, lalu di sini kita bisa munculkan
data apa saja yang akan kita data apa saja yang ingin kita munculkan nantinya. Di sini untuk kabupaten, yang pasti yang utama adalah untuk kabupaten kita menggunakan header, dan yang lainnya kita menggunakan seperti yang di layar. Bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Jangan lupa semuanya juga dirubah, karena ini data ini akan tampil di WebGIS nanti. Jadi saat kita klik petanya akan muncul data-data yang sudah kita pilih. Selanjutnya untuk bagian bawah ini jangan lupa untuk dihidupkan ya pada left feed-nya. Lalu kita pilih update. Nah, di sini sudah muncul nih kurang lebih gambaran WebGIS yang akan dihasilkan nantinya. Oke, nih sudah muncul ya. Selanjutnya kita ke Appearance. Di sini ada beberapa data yang harus kita hidupkan atau kita centang. Yang pertama yaitu pada bagian kepala atau bagian atas-atasnya nih ya teman-teman. Untuk bagian paling atas itu ada upright, karena ini legendaris seperti itu yang akan muncul di bagian kanan peta. Lalu pada layer field-nya layer list itu pilih collapse. Lalu highlight-nya kita centang. Sebentar. Di highlight kita centang, lalu di bagian show grounding juga kita centang. Lalu pada bagian rectangle kita centang restrict to extend. Dan kita update preview. Oke, ini adalah tampilan WebGIS-nya nanti. Jadi saat kita klik petanya akan muncul nih informasi-informasi yang sudah kita tampilkan tadi pada layer list. Nah, ini adalah upright, ada jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan batas kabupatennya. Selanjutnya itu kita akan mengekspornya. Untuk ekspor ini kita bebas akan meletakkan filenya di mana. Kalau saya di file D. Dan di folder WebGIS. Lalu kita select folder. Lalu kita ekspor. Nah, di sini agak membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman-teman, karena kita akan membuat WebGIS, jadi butuh waktu lebih nih. Nah, ini adalah tampilan dari WebGIS kita nantinya, dimana saat kita mengklik wilayah atau kabupatennya akan muncul nih informasi-informasi. Oke, sedangkan ini untuk di bagian upright tadi. Nah, file ini tuh tersimpan di file D pada folder WebGIS.
di QGIS ini dengan format filenya adalah HTML. Oke, jadi kalau filenya seperti ini berarti kita sudah berhasil ya. Di sini ada dua data mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan batas kabupaten. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!